hadis yang lain, la yadkhulul jannata namam, kata Nabi tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jadi orang adu domba itu kada masuk surga. Wa antatruka al khalifah, dan sebisa mungkin engkau jangan biasakan bersumpah lah. Walaupun kamu benar, kalau bisa jangan. Ini dikit-dikit demi Allah nah. Demi Allah nah. Walaupun kita benar, sudah nggak usah bersumpah. Orang percaya, alhamdulillah sudah. Artinya jangan biasakan bersumpah. Ini dikit-dikit Allahin nah. Demi Allah. Bala demi bala. Nah, kan ada orang-orang kada macam-macam lah. Nah, itu jangan biasakan bersumpah, sekalipun walaupun tasodikon, sekalipun engkau benar lah. Nah, tapi ada kalimat sumpah yang paling baik lah, kalimat bohong yang paling bagus yang diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran lah. Yaitu ketika saudaranya Nabi Yusuf itu habis membuang Nabi Yusuf di sumur, habis itu dibunuhnya serigala. Darah serigala itu dioleskan di gamis Nabi Yusuf. Jadi ketika dia pulang, Yusuf tidak ada. Apa kata saudaranya? Qalu ya abana inna dhahabna wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhibu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini kata-kata bohong yang bahasa kita itu yang paling bagus yang diadabikan apa? Wa ma kunta bimu'minin, wahai abah, pian kada bakalan percaya lawan kami sekalipun kami ini benar. Nah itu kata-katanya lah. Wa ma kunta mu'minin lana walau kunna shadiqan, pian kada bakalan percaya 100% lawan kami walaupun kami ini benar. Nah, sudah dibunuh serigalanya, difitnah pulang. Nabi Yusuf dimakan serigala. Nah. Wala taj'alullah urdatan liaymanikum, jangan jadikan Allah Ta'ala itu sebagai bahan urdah lah. Bahasa kita itu taruhan di dalam sumpah kalian. Wa alla tatakallama bijahlin fa idza su'ilta an syai'in la ta'lamu fala tastahi an taqula Allah alam. Dan jangan engkau berbicara dengan sembarangan tanpa ilmu lah. Jangan kita bila tidak tahu, nah, faida su'ilta, bila engkau ditanya akan sesuatu, kita tidak tahu akan hal tersebut, jangan malu mengucapkan Allahu a'lam. Ini kada, mun kada dijawab supan aku kan, ketahuan aku nih bongol, lalu sembarangan kata-katanya. Apa dalilnya ya? Maulid ya? Nggak ada dalil maulid ya. Bahkan ulama NU sendiri aja mengharamkan maulid. Nah, ini gara-gara memang kada tahu di dalil, lalu sembarangan. Nah, bahaya itulah. Nah, jadi waspadalah. Artinya kalau kita tahu wallahu alam ya sudah. Itu lebih selamat, bahkan dikatakan wallahu alam nisful ilmi. Kita mengatakan wallahu alam itu separuh daripada ilmu sudah. Bahkan Imam Syafi'i pernah ditanya 40 masalah. Beliau cuma menjawab 3, yang 37-nya itu wallahu a'lam. Beliau tidak malu, kenapa? Karena memang kada tahu kada beliau. Nah, kalau memang tidak tahu, Allah alam, nantilah aku carikan kalau pina ada dalilnya. Ini jangan diakal-akali, jangan. Nah itu yang bahayanya lah, kadang-kadang lah. Karena sudah jadi tontonan orang banyak, hendak ada menjawab malu, akhirnya sembarangan. Banyak di TV itu, apa hukumnya? Oh ini Al-Qurannya ini. Sejajar Allah ya rahmat Abu Ya dulu lah, pas pagi-pagi itu anak belajaran sidin keluar, sakit kepalaku sidin. Kenapa Bu ya? Itu nah TV itu sembarangan jawabnya jarang. Karena apa? Tuntutan. Muninya kada menjawab, kada pakai orang lagi. Nah itu bahayanya lah. Kalau memang tidak tahu, katakan, atau misalnya tahu hukumnya tidak sesuai dengan kita, ya jelaskan hukumnya. Ya dulu ada di Balikpapan di radio kita dengar lah. Kebetulan pembicaranya itu ustazah. Ada orang bertanya, kayak mana ustazah masalah
poligami. Itu kan pembahasan yang sangat ibaratnya banyak yang kontroversi kan. Lalu kalau misalnya jelaskan poligami itu seperti ini, adilnya seperti ini, cara-cara seperti ini. Nah, ini enggak boleh jar. Karena kalian bisa adil. Rasulullah sendiri pun tidak bisa adil terhadap istrinya. Dalilnya walan tastatiu an ta'dila bainan nisa'i walau harastum. Wahai Nabi Muhammad, engkau selama-lamanya, lan itu memang tufidud dawam. Dalam ilmu nahwu itu tufidud dawam selama-lamanya. Engkau tidak bisa bakalan adil terhadap Rasulullah aja kan bisa adil. Nah ini bongol ini. Asal-asalan. Maksudnya lan itu memang tufidud dawam. Cuma masalah ini min amril qulub, perkara hati. Bukan perkara. Kalau Rasul kada adil, siapa yang bisa adil? Nah, yang dimaksud sini, yang Rasulullah tidak bisa adil itu adalah perkara hati. Kenapa Rasulullah itu menitik beratkan kepada Siti Aisyah? Makanya Siti Hafsah, Anas dan Umar itu kadang-kadang sampai berucap lawan Nabi, ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat itu bila giliran yang lainnya tetap aja hadiahnya sama. Ya kan Nabi lah, hendak misalnya ke tempat Siti Aisyah, itu sahabat tuh banyak memberi hadiah ini. Nah, banyak. Tapi kalau ke tempat yang lainnya biasa aja. Akhirnya istri yang lainnya merasa kok kurang adil. Nah, kata Nabi, aku tidak bisa maksa. Nah, kenapa sekarang kok jadi dilebihkan lah Siti Aisyah daripada yang lain? Padahal Nabi adil, sama semuanya. Cuma kenapa? Kata Nabi, karena tidak ada dari istri-istri yang lain ini yang turun wahyu kecuali di kamarnya Siti Aisyah. Ini yang jadi aku lebihkan. Nah, makanya Nabi mengatakan ahabbun nas minar rijal, ahabbun nisa, ahabbun nas minar, aku cintai daripada perempuan Siti Aisyah. Wa minar rijal, daripada laki-laki abuha, yaitu abahnya Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi bahayalah. Makanya kalau kita mentafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita sendiri, pendapat kita itu pasti falyatabawwa maq'adahu. Kata Nabi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pikiran sendiri, siap-siap bertempat di neraka, kata Nabi.